adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat. Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan yang berarti katai, dari, oleh, dan untuk rakyat berarti katos. Pengertian demokrasi. Demokrasi dulu mulai dari abad pertengahan ke-5 sebelum Masehi. Istilah demokrasi telah banyak digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara dan kota di Yunani. Nah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya bentuk pemerintahan atau kedaulatan yang berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai-nilai mutlak yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Ketiadaan hal-hal tersebut akan mengakibatkan dampak yang ketara berupa pemerintahan yang sulit ditegakkan. Di antara yang merupakan nilai-nilai tersebut, yang pertama ada nilai kebebasan. Kebebasan meliputi A. Kebebasan berpendapat, B. Kebebasan berkelompok, C. Kebebasan berpartisipasi. Adapun nilai-nilai demokrasi yang kedua yaitu kesetaraan. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, kepercayaan. Pilar-pilar demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam penyelenggaraan pemerintah harus sesuai dengan nilai ketuhanan. Indonesia membebaskan rakyatnya untuk memeluk agama. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keadilan. Contohnya, keadilan dalam keberagaman agama dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga sila pertama dalam Pancasila. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi ini menuntut untuk mendapatkan kecerdasan rohaniah, akliyah, emosional, dan rasional. Karena demokrasi tidak diselenggarakan dengan otot atau kekuatan dan naluri. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Segala sesuatu kebijakan harus mendapatkan persetujuan dari rakyat. Karena kebijakan yang ditetapkan pemerintah adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat dipercayakan oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Demokrasi ini adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi yang hampir dimengerti oleh semua masyarakat. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Salah satu contohnya ialah badan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, salah satu yang harus sangat diperhatikan adalah terlindungnya hak asasi manusia warga negara Indonesia. Dalam hal ini, lembaga tinggi negara atau aparatur pemerintah wajib untuk menghormati dan menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman tentang hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi Pancasila berarti menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang independen atau merdeka dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang paling adil. Yang kedelapan ialah demokrasi dengan otonomi daerah. Sebagai wujud dari prinsip demokrasi negara, membagi kekuasaannya tidak hanya di pusat saja, melainkan berada di pemerintahan daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Prinsipnya ialah membangun negara yang makmur oleh dan untuk rakyat Indonesia yang mencakup aspek kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, otonomi daerah, dan keadilan. Kemakmuran bangsa merupakan tujuan bangsa Indonesia dan tercantum dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi ini menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan masyarakat. Tidak ada golongan lapisan masyarakat yang dianak emaskan.